Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Komunikasi, saya Febrianti Alia Bakita dari kelas KPIC semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang atribusi sifat. Atribusi sifat. Di sini atribusi sifat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian yang pertama sifat individu, yang kedua yaitu faktor dari sifat, dan yang ketiga yaitu sifat dan keturunan. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu yang sifat individu. Apa sih sifat individu itu? Suatu sifat adalah karakteristik individu yang dapat dibedakan dengan individu lainnya. Jadi, sifat menunjukkan pola atau cara yang relatif tidak banyak berubah mengenai bagaimana seorang berpikir, merasakan, dan bertingkah laku dalam berbagai situasi yang dihadapinya pada saat itu. Sifat seringkali digunakan oleh kombinasi antara sifat yang dimilikinya dengan faktor situasional yang ada pada saat itu. Terdapat 3 kategori sifat komunikator yang paling menarik dan yang paling sering dibahas dalam literatur komunikasi, yaitu yang pertama, sifat mementingkan diri sendiri, yang kedua yaitu sifat berdebat, dan yang ketiga yaitu sifat cemas. Oke, kita lanjut ke kategori yang pertama, yaitu poin yang pertama yaitu sifat mementingkan diri sendiri. Sifat mementingkan diri sendiri merupakan suatu sifat yang dimiliki seseorang yang menginginkan orang lain membicarakan tentang dirinya. Jadi, komunikator dengan sikap seperti ini cenderung untuk mengontrol arah percakapan serta menginginkan orang lain untuk membahas mengenai dirinya. Mereka yang cenderung tidak sensitif atau tidak responsif terhadap kepentingan pihak lain. Kembali ke poin yang kedua, yaitu sifat berdebat. Komunikator memiliki sifat suka berdebat jika ia memiliki kecenderungan untuk suka melihatkan diri dalam percakapan yang membahas topik kontroversial. Jadi, komunikator dengan sifat seperti ini cenderung bersikap tegas dalam mengemukakan pandangannya terhadap suatu hal. Komunikator yang argumentatif cenderung memiliki sifat percaya diri dan tegas. Namun, dengan demikian, tidak semua orang percaya diri dan memiliki sifat argumentatif. Dengan kata lain, orang perlu memiliki percaya diri untuk dapat mengemukakan pandangannya. Namun demikian, sangatlah mungkin orang tetap memiliki percaya diri tanpa harus mengemukakannya. Oke, kita lanjut ke poin yang terakhir, yaitu sifat cemas. Mungkin Anda pernah mengalami perasaan gugup ketika berbicara dengan seseorang. Pasti semua orang pasti akan mengalaminya. Dan sebagian orang pernah merasa gugup dan cemas ketika berkomunikasi. Kecemasan berkomunikasi merupakan kecenderungan untuk mengalami kecemasan dalam waktu yang relatif lama dan dalam berbagai situasi yang berbeda. Dalam hal ini, seseorang menderita karena merasa sangat cemas ketika ia harus berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini menyebabkan orang yang bersangkutan tidak dapat bersosialisasi dalam masyarakat. Oke, kita kembali ke bagian yang kedua. Kita lanjut ke bagian yang kedua. Setelah kita membahas bagian yang pertama yaitu sifat individu, kita lanjut ke faktor dari suatu sifat. Ada salah satu model yang mengemukakan yang paling populer yang dikemukakan oleh Dickman. Ada 5 faktor sifat, yaitu yang pertama, sifat neurotisme. Sifat ini cenderung untuk merasakan emosi negatif dan perasaan tidak bahagia. Dan yang kedua yaitu sifat ekstraversi atau kecenderungan untuk senang bergaul, menyukai kelompok lain, percaya diri dan berpikir positif dan berpikir optimis atau positif. Dan yang ketiga yaitu sifat terbuka atau kecenderungan untuk senang berpikir, memiliki daya imajinasi, memberikan perhatian pada perasaan, serta memiliki kecenderungan berpikir bebas. Dan yang keempat yaitu sifat setuju, yaitu kecenderungan untuk menyukai dan bersimpati kepada orang lain, suka menolong, suka membantu, cenderung tidak menyukai pertentangan. Dan yang kelima yaitu sifat hati-hati. Sifat ini cenderung bersikap disiplin, tidak mudah menurut kata hati, dan segala sesuatu tugas selalu dikerjakan dengan tuntas. Oke, kita lanjut ke bagian yang terakhir. Setelah kita membahas faktor sifat, kita akan membahas sifat dan keturunannya. Menurut Mr. Kroski, bagaimana kita merasakan dan mengamati lingkungan sangat bergantung pada apa yang di dalam otak kita. Dan pada gilirannya, bagaimana otak kita bekerja juga sangat ditentukan oleh faktor genetis. Menurut pandangan ini, pengaruh lingkungan atau proses belajar tidak berpengaruh besar terhadap pembentukan sifat seseorang. Jadi dengan demikian, perbedaan sifat di antara individu manusia lebih banyak sekitar 80%. disebabkan oleh lebih dapat dijelaskan secara biologis.
ditambahkan oleh Mr. Kloski bahwa manusia memiliki banyak sifat, namun jumlahnya itu dapat disederhanakan menjadi 3 sifat utama, yaitu yang pertama sifat ekstraversi atau sifat untuk cenderung melihat keluar. Yang kedua yaitu sifat neurotisme atau sifat cemas. Yang ketiga yaitu sifat psikotosisme atau kekurangan kontrol terhadap diri sendiri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.